Nhưng mà đến cả cả sinh đó nó sẽ phô đó. Oke, kita mulai lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi sampai mana? sampai konferensi satuan. Konversi ya? Ya. Konversi satuan. Oke, itu mungkin tentang satuannya. Kemudian selanjutnya adalah tentang pengukuran. Nah. Oke, tentang pengukuran ya. Nah, kita lanjutkan ke bahasan berikutnya tentang pengukuran. Saya tentang pengukuran. Pengukuran. Oke. Ada yang tahu apa itu kegiatan pengukuran? Apa itu pengukuran? Membandingkan suatu besaran dengan satuan. Oke. Jadi suatu besaran dengan satuan. Jadi kegiatan mengukur adalah membandingkan besaran dengan nilai satuan dengan besaran acuan atau satuan. yang telah ditentukan. Nah, besaran acuan atau satuan. Jadi kegiatan membandingkan. Jadi kalau misalkan panjang meja berarti membandingkan panjang meja dengan besaran acuan. Besaran acuan disebut dengan satuan. Berarti kalau kegiatan teknisnya berarti misalkan mengukur panjang meja artinya membandingkan panjang meja dengan besaran acuan. Besaran acuannya apa? Misalkan sentimeter, berarti membandingkan panjang meja dengan 1 sentimeter. Nah, nanti mendapatkan hasil berapa sentimeter. Seperti itu disebut dengan kegiatan pengukuran. Nah, pengukuran itu ada 2 jenis. Ya. Ada 2 jenis. Yang pertama adalah pengukuran langsung. Yang kedua adalah pengukuran tidak langsung. Pengukuran langsung itu berarti bagaimana? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Pengukuran langsung? Yang seperti apa pengukuran langsung itu? Yang langsung menggunakan alat ukurnya dan langsung dapat diketahui ukurannya. Langsung didapatkan getaran, langsung didapatkan ininya. Angkanya, Pak. Angkanya, benar. Hasilnya ya. Apakah seperti itu? Langsung menggunakan alat ukur.
Oke, saya tanya ya. Saya tanya, misalkan apa? Misalkan mengukur panjang sebuah lemari atau tinggi sebuah lemari itu mengukur langsung apa tidak? Mengukur langsung. Ukur langsung. Mengukur langsung. Mengukur langsung. Oke. Misalkan mengukur suhu tubuh menggunakan termometer air raksa itu mengukur langsung tidak? Langsung. Tidak, itu kan harus dihitung dulu, Pak. Dihitung gimana? Menggunakan air raksa, Pak. Itu menggunakan termometer air raksa biasa itu loh. Yang Oh, kalau menggunakan termometer berarti langsung. langsung, benar langsung itu. Ya, jadi kita definisikan kalau langsung, termometer langsung itu ketika besarannya itu langsung diukur, ya, besarannya langsung diukur oleh alat ukur itu. Jadi alat ukur itu langsung menghasilkan satuan dari besarannya itu. Misalkan mengukur panjang meja menggunakan penggaris. Penggaris itu kan berarti langsung satuannya itu adalah satuan panjang sebenarnya. Nah, jadi langsung mendapatkan hasil ukur dari alat ukur tersebut secara langsung. Secara langsung tuh maksudnya besarannya itu ya besaran yang ada pada alat ukur tersebut langsung. Nah, sedangkan besaran pengukuran tidak langsung itu yang kita amati adalah perubahan besaran fisis lain. Bukan langsung perubahan yang kita amati adalah perubahan besaran fisis lain. Jadi bukan langsung pada besaran yang kita ukur. Contohnya kalau pengukuran langsung itu misalnya pengukuran panjang. Karena kita langsung mendapatkan hasil panjangnya karena alat ukur panjang ya berarti dia juga punya dimensi panjang juga. Kalau pengukuran tidak langsung itu yang kita amati sebenarnya besaran fisis lain, bukan besaran tersebut, bukan besaran yang kita ukur. Contohnya adalah pengukuran suhu. Oke, kenapa pengukuran? Jadi pengukuran suhu kenapa disebut tidak langsung? Coba teman-teman lihat termometer ya. Oke, ini saya gambar. Oke, saya perbaiki gambar. Teman-teman lihat termometer. Nih, misalnya saya punya termometer begini ya. Oke, ini ada air raksanya. Skalanya. Nah, termometer ini itu di sini ukurannya skalanya apa? Skala suhu, benar? Iya. Skala suhu. Oke, suhu atau T, temperatur. Kira-kira skala di sini itu sebenarnya menunjukkan suhu apa bukan? Halo? Tidak menunjukkan suhu. Iya, Pak. Menunjukkan suhu, benar? Iya. Benar, ini menunjukkan suhu. Apakah skala di sini sebenarnya menunjukkan suhu? Bukan, tidak menunjukkan suhu, tidak menunjukkan suhu, tidak menunjukkan suhu. Kenapa? Sebenarnya yang kita amati adalah bukan suhu, tapi adalah pemuaian apa? Air raksa. Air raksa. Nah, air raksa itu memuai sehingga menyebabkan perubahan apa? Kalau memuai? Perubahan. Air raksa itu cair ya, bentuknya cair, kemudian oke, berarti kalau memuai menimbulkan perubahan apa? Perubahan volume. Nah, perubahan volume yang kita amati di sini adalah sebenarnya perubahan volume dari air raksa, bukan suhu raksa, bukan. Nah, dari volume ini kemudian dikalibrasi menjadi skala panjang. Paham ya? Karena luas penampang raksanya kan tetap. Paham nggak? Luas pipa kapilernya tetap toh?
Ya, tetap. Nah, sehingga nanti kalau luas kapilernya tetap, kalau memuai berarti nanti yang memuai adalah panjangnya saja. Mudeng? Paham? Paham, Pak. Jadi sebenarnya kita di sini itu mengukur volume yang dikonversi menjadi panjang, bukan mengukur suhu. Nah, baru ukuran volume ini kita buat skala. Oh, kalau naik 1 derajat berarti volumenya itu naik sekian senti ininya, panjang tinggi raksanya. Nah, ini disebut dengan pengukuran tidak langsung sebenarnya. Karena teman-teman tidak langsung mendapatkan suhu sebenarnya, tapi yang didapatkan adalah skala kenaikan volume atau kenaikan tinggi dari pipa kapilernya air raksa. Paham sampai sini? Paham. Nah, Paham, ya. Pak. Nah, jadi begitu. Jadi pengukuran itu belum tentu kalau kita dapat hasilnya langsung itu belum tentu langsung itu disebut pengukuran langsung, tidak, tapi pengukuran langsung itu adalah pengukuran yang besaran fisisnya ya langsung didapat dari hasil pengukuran itu. Nah, kalau pengukuran tidak langsung berarti dia sebenarnya mengamati besaran fisis lain, besaran fisikal lain. Kalau suhu itu sebenarnya kalau kita menggunakan termometer air raksa, yang kita amati adalah besaran volume dari air raksa atau besaran kenaikan tinggi air raksanya itu atau besaran panjangnya. Oke, sampai di sini paham untuk perbedaan pengukuran langsung dan tidak langsung? Ya, Pak. Paham, Pak. Allah paham. Oke, kalau misalkan menggunakan infrared ini termogan, suhu termogan, apakah sebenarnya kita mengukur suhu yang ditembak itu? Iya. Itu langsung mengukur suhu itu sebenarnya? Iya. Nah, sebenarnya Langsung bukan. muncul. Bukan, itu bukan langsung mengukur suhu. Itu tuh mengukur gelombang infrared. Gelombang. Infrared, intensitas gelombang inframerah yang dihasilkan tubuh. Nah, intensitas gelombang energi inframerah. Jadi ya sebenarnya yang kita ukur itu energi inframerahnya yang dihasilkan oleh tubuh. Kemudian energi itu dikorelasikan, diskalakan dengan suhu. Nah, begitu. Itu prinsip kerja termogan. Jadi tidak langsung mendapatkan suhu, walaupun kita langsung di situ skalanya suhu, tapi sebenarnya itu tidak langsung mendapatkan suhu. Nah, contohnya seperti itu. Untuk pengukuran tidak langsung. Oke, saya stop screen dulu. Saya mau alih ke PPT. Oke, karena teman-teman sudah belajar pengukuran, hari ini kita akan membahas tentang ralat atau ketidakpastian dalam pengukuran. Jadi pengukuran itu pasti punya ketidakpastian atau ralat. Ya, ralat itu diakibatkan oleh banyak faktor. Bahasa Inggrisnya adalah error. Nah, ini nanti dalam praktikum. Tapi ini juga masuk dalam mata kuliah teorinya juga sebenarnya harusnya mendapatkannya. Oke. Ya. Screen saya udah full screen? Sudah? Sudah, Pak. Pak. Oke. Annotate-nya saya. Nggak bisa next ya. Oke, nah, apa itu pengukuran? Kita sudah bahas kemarin. Oke, pengukuran langsung tidak langsung ini tadi sudah kita bahas tadi.
Oke, kemudian kenapa muncul yang namanya ralat pengukuran? Alat pengukuran itu karena ada sumber-sumber alat. Sumber-sumber alat itu adalah salah satunya adalah karena beberapa faktor. Nah, faktor yang pertama adalah karena nilai skala terkecil. Nah, setiap apa namanya instrumen itu punya nilai skala terkecil. Nah, ini ada nilai skala terkecil. Nah, skala terkecil itu berarti menyebabkan adanya error. Saya beri contoh ya. Misalkan ini saya beri annotate yang putih. Kelihatan itu harus ada annotate-nya itu. Ya, misalkan saya beri contoh di sini. Penggaris itu dia skala kecilnya berapa? Nol, Pak. Berapa skala terkecil dari penggaris ruler? 1 sentimeter. 0,1 cm atau 1 milimeter. Jelas ya? Oke. Pertanyaannya adalah, pernah nggak teman-teman itu mengukur sesuatu panjang gitu, itu hasilnya misalkan antara 1,2 sampai 1,3. Jadi tidak pas di garis, pernah nggak? Pernah. Pernah. Oke. Kemudian hasil pengukurannya berapa kalau seperti ini? Hasil pengukurannya berapa? Dibulatkan, Pak. Dibulatkan. Boleh kok dibulatkan. Atau dikira-kira, oh ini dekat garis 1,2, oh ini dekat garis 1,3 gitu. Boleh nggak? Nah, nggak bisa. Kita nggak bisa langsung menganggap ini 1,2, 1,3, nggak bisa. Maka muncul yang namanya ralat atau error. Error dari suatu pengukuran. Karena tidak mungkin kita ada satuan lebih kecil dari 0,1 kalau menggunakan penggaris. Nggak boleh kita mengatakan 1,25, nggak boleh, karena penggaris itu nggak punya satuan 0,05. Paham sampai sini? Paham. Jadi nggak bisa kita maka ada error, ada ralatnya. Kalau ralat nanti kita akan belajar tentang ralat. Maka kayak gini itu nanti hasil pengukurannya itu nanti bisa begini. Hasilnya bisa 1,2 plus minus 0,05 atau 1,3 plus minus 0,05. Nah, ini kita milih aja mana. Jadi hasilnya itu antara 1,2 plus minus 0,5 atau 1,3 plus minus 0,5. Hasilnya begini, karena ada ralatnya ini 0,05 ini disebut dengan error atau ralat. Ralat itu sebenarnya rentang yang menjadi hasil pengukuran itu. Karena kita tidak bisa mengatakan 1,25, nggak bisa, karena kita nggak punya skala 0,05, apalagi 1,03, 1,23, nggak bisa. Karena kita nggak punya skala 0,03 dalam MISTAR. Seperti itu kalau karena nilai skala terkecil. Kemudian ada ralat bersistem, itu karena kesalahan kalibrasi, kesalahan titik nol, ya kan? Misalkan titik nolnya ini nggak tepat dalam memposisikan. Kesalahan pegas, kalau pakai pegas berarti kesalahan pegasnya. Gesekan antar bagian alat ukur, misalkan kita mau mengukur gaya, tapi kita tidak mempertimbangkan gaya geseknya. Nah, itu berarti kita ada kesalahan sistemik dalam pengukuran. Kemudian ada paralaks dalam membaca skala pandangan. Jadi misalkan kita mengukurnya itu mata kita itu miring, tidak lurus terhadap skalanya, maka akan berbeda. Ya, saya beri contoh. Semua tangannya atau jari telunjuknya ditaruh di depan apa namanya? Hidung. Oke, kemudian lihat dengan kedua mata jari itu. Nah, kemudian satu mata ditutup. Kemudian yang ditutup geser ke mata satunya.
Pindah nggak jarinya? Indah, Tapi Pak. Nah, Iya, pindah. pindah. Itu Indah. disebut dengan Pak. paralaks. Jadi kalau teman-teman ngukur, pandangannya nggak lurus dengan apa yang diukur itu nanti akan miring, akan terlihat skala yang lain, skala yang di sampingnya. Nah, begitu. Jadi itu tips kalau berat badannya nggak mau dikatakan berat. Nah, gitu. Jadi kalau nimbang berat badannya, kalau misalkan teman-teman merasa nih gendut gitu toh, tapi nggak mau dibilang gendut, itu kalau cari berat badan analog yang pakai jarum, terus teman-teman nimbang, kemudian teman-teman melihat matanya itu dari sisi kanan. Nah, sehingga nanti skala yang ditunjukkan itu nanti lebih sedikit. Nah, itu tips kalau menimbang berat badan kalau nggak mau dikatakan gendut kan seperti itu. Jadi misalkan beratnya itu 6,5, tapi kalau dilihat dari kanan kan jadi 6,3. Nah, kan gitu toh. Caranya gitu. Cara tips untuk memanfaatkan error untuk menimbang berat badan agar terlihat tidak gendut. Gitu caranya. Kalau perempuan biasanya nggak mau dikatakan gendut toh. Umumnya. Gitu. Kalau laki-laki biar dikatakan tinggi gimana? Nah, berarti diukur tingginya begitu, kemudian melihatnya dari bawah. Jadi skala yang terlihat kan skala yang lebih atas toh. Nah, jadi kan nanti ngomongnya tinggi. Cara memanfaatkan error paralaks. Begitu. Kemudian ada ralat acak. Nah, misalkan gerak molekul udara yang mengganggu alat ukur, fluktuasi jaringan listrik, bising elektronik. Misalkan kita mengukur arus listrik PLN, itu tidak pasti. Kenapa? Karena arus listrik PLN itu bisa jadi nanti naik turun. Dia fluktuatif. Jadi yang kita lihat di voltmeter itu sebenarnya hanya rata-rata saja. Nah, tidak real time. Harusnya itu dia naik turun kalau kita bicara tentang listrik PLN. Maka dibutuhkan kalau untuk agar laptopnya terjaga, alat elektroniknya terjaga itu butuh namanya komponen stabilizer. Nah, karena memang sebenarnya naik turun. Oke, kemudian faktor error berikutnya atau faktor alat berikutnya adalah keterampilan pengamat. Pengamat yang kurang terampil menggunakan alat juga menimbulkan ralat. Nah, misalkan nggak pernah pakai jangka sorong, kan? Terus pakai jangka sorong. Nah, kan kalau tidak terlatih kan nanti hasil ukurnya ternyata tidak benar. Ada salahnya. Nah, kesalahan itu disebut dengan ralat. Itu. Kemudian ada yang namanya selain keterampilan pengamat ada ralat pada objek. Nah, misalkan objeknya itu berubah tergantung lingkungan. Oke, saya beri contoh misalkan mau mengukur apa misalkan mau mengukur panjang kabel listrik. Nah, kabel listrik yang ada di luar rumah. Nah, itu kalau malam hari dan siang hari itu hasilnya berbeda. Kenapa? Kalau malam hari nanti dia memuai. Kalau siang hari dia memuai, kenapa panas? Nanti jadinya melengkung seperti ini kabel listriknya, lebih panjang. Tapi kalau malam hari nanti menyusut, jadi lurus lagi. Nah, itu karena objek berubah tergantung lingkungan. Nah, itu menimbulkan error atau ralat. Jadi hasil pengukurannya itu tidak pasti. Seperti itu. Itu faktor-faktor dalam mengukur. Jadi dalam mengukur itu pasti ada error yang nggak mungkin eksak 1 cm, 1,2 cm, nggak mungkin seperti itu. Atau 5 ampere itu nggak bisa. Pasti ada ralatnya, ada errornya, ada rentang kesalahannya. Rentang kesalahannya itu tergantung faktor ini. Ada nilai skala terkecil, ralat bersistem, ralat acak, keterampilan pengamat, dan ralat pada objek. Seperti itu. Nah, maka dari sini itu sebenarnya kita bisa mengambil hikmah. Artinya apa? Dalam kita menilai orang lain itu sebenarnya tidak pasti penilaian kita. Pasti banyak sekali kesalahan-kesalahan dalam kita menilai orang lain. Nah, karena apa? Ada faktor-faktor yang kita tidak ketahui. Misalkan nih, Ririn mau menilai Lutfiana. Oh, Lutfiana ini orangnya malas gitu. Kalau kerja kelompok ini nggak pernah mau join gitu toh. Itu kan penilaian dari Ririn, tapi belum tentu Lutfiana seperti itu karena ada faktor lain. Nah, faktor lain misalkan, oh ternyata ada ralat acak. Ralat acak itu berarti kejadian dari
kejadian acak dari Lutfiana. Oh, ternyata Lutfiana ini orangnya mudi. Nah, berarti ketika pas Ririn minta tolong, Lutfiana nggak mau. Nah, moodnya lagi jelek, berarti itu ada ralat acak. Tapi ketika Fatma ini minta tolong Lutfiana, itu ternyata mau Lutfiana. Berarti pas Lutfiana bagus moodnya. Nah, itu namanya ralat acak. Jadi dalam menilai itu belum tentu apa namanya eksak, belum tentu pasti. Ya, sama kita dalam mengukur yang besaran mati aja, besaran yang tidak berubah aja, itu tidak pasti. Apalagi kita mengukur manusia, menilai manusia. Nah, itu jadi menilai seseorang, mengukur sesuatu, itu ada ketidakpastiannya. Jadi belum tentu hasilnya eksak. Hasilnya itu belum tentu. Walaupun ada hasil eksaknya, cuma itu tidak ada errornya. Ada relativitasnya. Itu. Nah, misalkan saya menilai nilai fisika dasar. Nah, mengukur nilai fisika dasarnya Lucky. Hasilnya 86. Nah, A. Itu apakah asli memang sebenarnya Lucky dapat 86? Belum tentu, karena ada ketidakpastiannya. Banyak jalan. Oh, ternyata Lucky itu harusnya dia dapat 90, tapi ternyata saat ngerjakan ujian dia down. Nah, itu ralat yang tidak pasti, kan ada begitu. Atau ternyata keterampilan saya menilai Lucky ini salah, kurang bagus gitu. Jadi nilainya tidak harusnya 70, malah saya nilai 86. Nah, itu jadi banyak ketidakpastian. Jadi kalau teman-teman dapat nilai suatu, dapat nilai A, nilai B, nilai C, itu jangan khawatir. Jadi nggak usah, kalau nilai A itu juga jangan kesenangan, kalau nilai C, nilai B itu jangan terlalu meratapi kesedihan. Kenapa? Karena nilai itu hanya berupa subjektivitas dosen dalam menilai teman-teman, bukan asli kemampuan teman-teman. Yang tahu asli kemampuan teman-teman ya teman-teman sendiri. Begitu. Jadi kalau nilainya A, waduh saya A, berarti saya hebat. Belum tentu. Barangkali memang subjektivitas dosen dapatnya nilai A, tapi kemampuan kita yang tahu kita sendiri. Jadi nggak usah terlalu disenangi, nggak usah terlalu diratapi kalau nilainya jelek. Karena itu hanya penilaian atau pengukuran dosen terhadap kemampuan kita. Kemampuan asli kita ya kita sendiri yang tahu. Oke, next. Oke, ada namanya ralat pengukuran tunggal. Nah, pengukuran tunggal itu pengukuran yang dilakukan satu kali saja. Bahkan teman-teman mengukur panjang sebuah buku. Satu kali itu disebut dengan pengukuran tunggal. Pengukuran tunggal ini itu memiliki ralat sebesar setengah kali nilai skala terkecil. Nah, misalkan kita mengukur panjang suatu aluminium bersuhu 50 derajat Celcius menggunakan mistar, menghasilkan hasil ukur 2,1 cm. Maka ralatnya itu adalah 0,5. Skala terkecil berarti adalah berapa ini? Maka ralatnya adalah 0,05. Ini saya salah. 0,05. Karena skala terkecil dari mistar adalah 0,1 cm. Seperti itu. Nah, jadi kalau ini pengukuran tunggal. Jadi dalam menuliskan hasil ukur itu kita tidak boleh bilang 2,1 cm, tidak bisa. Karena ada ralatnya. Maka hasil ukur yang kita peroleh adalah ini. 2,1 plus minus 0,05. Plus minus 0,05 adalah ralatnya yang didapat dari, jadi 0,05 adalah ini. Dari sini. Setengah kali nilai skala terkecil, setengah kali 0,1. Jadi artinya panjang aluminium itu terukur antara 2,05, yaitu 2,1 dikurangi 0,05 hingga 2,15, yaitu 2,1 ditambah 0,05. Jadi nilainya itu antara ini, tidak pasti benarnya.
Oke. Paham? Paham. Nah, jadi nanti kalau dalam praktikum itu hasil pengukurannya itu ya ditulis begini. 21 plus minus 0,05. Ada ralatnya. Tidak boleh 2,1 langsung. Oke, saya kira itu. Nah, kemudian ada pengukuran yang diulang beberapa kali saja. Nah, jadi pengukuran yang diulang beberapa kali saja berarti artinya pengukuran yang lebih dari sekali. Maksimal misalkan 5 kali. Nah, ini 3 kali misalkan, 3 kali. Nah, misalkan kita mengukur panjang suatu meja. Nah, 3 kali. Hasilnya contohnya pertama 2,1, kemudian 2,5 dan 2,2. Caranya bagaimana untuk menentukan hasil ukur? Maka nilainya adalah di rata-rata. Di rata-rata ya. Lihat, Ya. X-nya adalah 2,1 plus 2,5 plus 2,2 dibagi 3. Berarti hasilnya adalah 2,3. Kenapa kok nggak boleh ngomong 2,26? Kenapa? Kenapa harus dibulatkan 2,3? Nah, skala terkecilnya Karena 0,1. skala terkecilnya 0,1. Ya, karena skala terkecil mistarnya itu 0,1. Jadi kita nggak boleh ngomong 2,26. Kita nulisnya 2,3. Karena itu belakangnya 6 ya, jadi dibulatkan ke atas. Nah, bagaimana cara mengukur errornya? Mengukur errornya adalah dengan selisih antara hasil pengukuran pertama dikurangi rata-rata, selisih hasil pengukuran kedua dikurangi rata-rata, dan selisih pengukuran ketiga dengan hasil rata-rata. Berarti kalau ini berarti 2,1 dikurangi rata-rata 2,3 berarti adalah 0,2 di absolut, di nilai mutlak. Berarti nanti errornya itu ada 3. 0,2, 0,2, berarti 2,5 dikurangi 2,3 ya, sama 0,1, yaitu 2,2 dikurangi 2,3 ini. Nah, caranya adalah nilai X adalah nilai terbesar. Nah, nilai delta X atau ini ralat ya. Delta X ini ralat. Ini ralat ya. Ini ralat ya berarti. Ini ralatnya. Oke. Ralatnya itu adalah nilai terbesar. Berarti di antara ini nilai terbesarnya mana? Di antara 0,2, 0,2 dan 0,1. 0,2 ini atau ini ya. Oke, 0,2. Berarti kalau 0,2 seperti ini berarti ralatnya yang ditulis di sini adalah 0,2. Berarti nilainya adalah X sama dengan 2,3 plus minus 0,2 cm. Oke, paham sampai sini? Paham. Oke. Belum pusing ya, ini masih muda loh. Oke ya, maka saran dari sini itu untuk menilai sesuatu itu butuh pengamatan berkali-kali. Begitu. Jadi misalkan nih, Mas siapa tadi? Mas Luki itu mau cari istri. Nah, cari istri caranya gimana, Mas Luki? Udah mikir cari istri belum? Belum ya, masih semester 1 ya. Nah, Ya, misalkan ada seorang perempuan yang Mas Luki senang ya kan? Ada laki-laki lain nggak di sini selain Mas Luki? ada Pak. Siapa? Nggak ada, yang di sini nggak ada. Oh ya nggak ada. Oke, misalkan Mas Luki ini melihat temannya yang di rombel ini ada yang kira-kira Mas Luki serak gitu kan. Nah, untuk menentukan ini Mas Luki ini mau memutuskan iya apa tidak, itu perlu beberapa pengamatan Mas Luki. Tidak bisa langsung menentukan penilaiannya. Jadi perlu beberapa pengamatan. Dan pengamatannya itu perlu banyak orang, tidak Mas Luki saja. Maka kalau di Islam itu disarankan bertanya kepada orang-orang yang mengenalnya. Sehingga nanti ada versi, oh ternyata misalkan, ini Mas Luki misalkan
ngelirik nih Mbak Tiara misalnya. Nah, ini Mbak Tiara ini perlu diamati dari segi orang tuanya seperti apa gitu toh. Pandangan orang tua terhadap Mbak Tiara gimana? Pandangan tetangga terhadap Mbak Tiara gimana? Mas Luki itu nanti akan menemukan error-errornya atau menentukan ralat-ralatnya dari Mbak Tiara. Nah, error itu kemudian diolah sama Mas Luki. Kira-kira errornya ini available enggak untuk saya jadikan istri? Begitu. Jadi karena pengukuran itu kalau langsung itu nanti errornya besar, maka perlu pengukuran beberapa kali. Perlu pengamatan yang banyak. Contohnya seperti ini. Oke, kita kembali lagi. Next. Oke, saya iris dulu ini. Nah, ini pengukuran beberapa kali. Nah, pengukuran beberapa kali itu berarti lebih dari minimal 6 kali. Itu disebut dengan pengukuran cukup sering atau pengukuran berulang. Itu disebut minimal 6 kali. Jadi kalau 5 kali, 2-5 kali itu pakainya yang tadi sebelumnya. Tapi kalau 6 kali minimal itu menggunakan ini. Nah, caranya adalah dengan ini. Jadi nilainya adalah rata-rata. Nilai hasil ukurnya adalah rata-rata ini. Nah, X bar sama dengan X1 plus X2 plus X3 sampai Xn dibagi N. N itu jumlah pengukurannya. Nah, ini adalah nilai rata-ratanya. Kemudian nilai ralatnya gimana? Delta X. Delta X-nya adalah yaitu sigma. Penjumlahan dari XI min X rata-rata. XI itu adalah pengukuran ke berapa gitu, ke I. 1, kedua, ketiga. Dikurangi X rata-rata kuadrat. Dibagi N-1. Sama dengan ini berapa? Oh, misalkan. Cara mudahnya, ini saya beri tips cara mudah. Agar teman-teman itu, kalau dalam ralat cukup sering ini gampang. Kita bikin tabel. Ya kan? Bikin tabel. Nah, tabelnya adalah hasil pengukuran, XI. Kemudian di sini ada XI min X rata-rata. Kemudian di sini ada XI min X rata-rata kuadrat. Misalkan di sini ada 6 kali ya. Berarti misalkan mengukur tadi panjang 2,1, 2,2, 2,2, 2,1, dan seterusnya. Misalkan hasil rata-ratanya 2,2. Berarti XI min X rata-rata berapa ini? Misalkan hasil rata-ratanya itu 2,2. Ini misalkan dihitung setelah dihitung. Berarti ini X1 min X rata-rata berapa? Min 0,1. Yang kedua, 0. Yang ini? 0. Yang ini? 0,1. 0,1. Berarti ini kuadratnya berapa? Berarti 0,01. 0,1. 0,01. Oke, kemudian ini dijumlah. Nah, hasil penjumlahan ini itu adalah ini. Nah, 11. Nah, baru dibagi N-1. N-nya tadi berapa? Kalau N-nya 6 berarti kan dibagi 5 seperti itu. Ini kan contohnya cuma 4. Tapi minimal 6 kali kalau pakai rumus ini. Oke, berarti nanti ini hasilnya berapa? Ini hasilnya berapa begitu. Kalau 6 kali berarti dibagi 5. Gitu ya. Hasilnya berapa? Nanti ditulis di sini. Sigma X-nya sama dengan 2,2 plus minus berapa? Minusnya dari hasil delta X. Jelas sampai sini? jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke.
Nah, mudahnya pakai tabel kalau mau mudah untuk menentukan itu. Oke, selanjutnya adalah nah ini contohnya ya. Nah ini contohnya tadi. Ini ada 6, kita beli tabel seperti ini. Kemudian kita jumlahnya kemudian kita masukkan ke rumusnya, ke persamaannya. Oke. Nanti dalam praktikum seperti ini, misalkan variasinya 6 kali, berarti kita menggunakan ini dalam menentukan errornya atau ralatnya. Seperti jadi nanti ketemu. Nah, karena tadi ya, karena nilai mistar itu tidak boleh lebih dari tidak boleh kurang dari 0,1, maka ini harus dibulatkan menjadi 103 plus minus 0,2. Oke. Oke, kenapa? Karena pakai mistar. Di sini kan hasil ukurnya tuh satu angka di belakang koma, maka ya tertulis di sini juga satu angka di belakang koma. Tidak boleh 2 angka. Oke, cukup. Nah, ini yang mungkin agak ribet ini nanti, yaitu tentang ralat perambatan. Nah, ini agak sedikit mikir ini. Oke, silakan minum-minum dulu boleh sebelum bahas ini ya. Nah, saya juga mau minum ya. Makan snack juga boleh, silakan. Oke, ralat perambatan itu adalah ralat. Kenapa ada ralat ini? Karena kita tidak bisa mengukur suatu besaran secara langsung. Nah, sebagai contoh misalkan kita ingin mengukur, silakan dibaca slide-nya ya. Kita ingin mengukur volume. Nah, kita ingin mengukur volume dari sebuah balok. Bisa nggak kita mengukur volume langsung dari sebuah balok? Bisa, Pak. Bisa, ya bisa. Misalkan kita mencelupkan ke dalam gelas ukur, kemudian nanti gelas ukurnya isinya air. Setelah itu nanti peningkatan volume airnya berapa? Itu bisa mengukur volume. Tapi kalau kita tidak punya gelas ukur, cara mengukur volume gimana? Menentukan panjang lebar tingginya. Nah, kita harus mengukur yang bisa diukur langsung, yaitu mengukur panjang, mengukur lebar, dan mengukur tinggi dari balok. Nah, oke, dari balok. Oke, kalau tadi kita sudah belajar tentang ralat, kira-kira dalam mengukur panjang ada ralat enggak? Dalam mengukur panjangnya balok ada ralatnya enggak? Ada. Ada. Dalam mengukur lebar ada ralatnya enggak? Ada, Pak. Dalam mengukur tinggi ada ralatnya enggak? Ada. Ada. Berarti mengukur volumenya itu berarti ya ditentukan oleh ralatnya panjang, ralatnya lebar, dan ralatnya tinggi. Oke, nah cara untuk menentukan ralatnya itu adalah dengan yang seperti ini. Persamaan ini. Ini nggak perlu dihafal. Ini kalau ujian itu boleh buka buku ya. Ini nggak perlu dihafal. Jadi intinya adalah dalam mengukur ralat dari volume itu kita harus terpengaruh terhadap ralat panjang, ralat lebar, dan ralat tinggi. Nah, berarti volume ini
Volume ini itu dipengaruhi oleh ralatnya panjang. Ralatnya panjang adalah yang faktor ini. Kemudian dipengaruhi oleh ralatnya lebar dan dipengaruhi ralatnya tinggi. Nah, cara menentukan pengaruhnya itu seperti apa? Yaitu turunan parsial dari volume terhadap panjangnya ini dikali dengan ralat panjangnya. Ralat panjangnya dari mana? Dari pengukuran tadi. Bisa pengukuran tunggal, bisa pengukuran beberapa kali, bisa pengukuran cukup sering. Yang kita sudah bahas sebelumnya. Nah, tadi ya. Nah, sama caranya begitu. Jadi ini ralat dari P, L, dan delta T itu bisa menggunakan apakah pengukuran tunggal berulang beberapa kali atau cukup. Oke, nah contohnya seperti apa? Saya beri contoh. Seperti ini. Oke, saya beri contoh. Misalkan kita mengukur volume kardus. Mengukur sebuah volume kardus. Hasil pengukurannya itu bisa dilihat. Oh, hasil pengukuran panjang. Nah, dengan tadi ya, dengan cara tadi, itu kita bisa memperoleh hasil ini. Jadi hasil pengukuran panjangnya 5,2 plus 0,1, lebarnya 2,1. Nah, ini tingginya ini. Volumenya tinggal dikali panjang kali lebar kali tinggi, hasilnya ini. Jelas? Jelas, Pak. Nah, ini kira-kira boleh nggak nulis seperti ini? Boleh nggak? Tidak. Tidak. Ya, berarti harusnya 24, 0,1. ini ya. 24. Oke. 4,6. Nah, caranya kemudian kita masukkan persamaan untuk mendapatkan ralat volume. Yaitu dengan turunan V terhadap P. Berarti kan V-nya itu kan sama dengan P-nya kan tadi PLT. Paham? Berarti kalau V-nya ini diturunkan terhadap P jadinya dV/dP sama dengan LT. P-nya ini kan dianggap LT dianggap konstanta. Berarti kan P-nya hilang tuh jadinya LT. Nah, kalau dV/dt jadinya PL. Paham ya? Nah, berarti nanti ini faktor ini paham ya? Ini PT ini dan PL paham ya? Nah, tinggal dimasukkan. L-nya adalah tadi, L-nya itu berarti 2,1 dikali 2,2. P-nya 2,2 dikali ralatnya, dikuadratkan. Ketemu ini. Sehingga hasil ukurnya ini. Nah, cuma karena hasil ukur ini tidak bisa satu angka di belakang koma, banyak angka di belakang koma, maka hasilnya adalah yang paling bawah ini. Itu 24,0 plus minus 1,6. Ini hasil ukur. Jelas sampai sini? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Insya Allah jelas, Pak. Ini belum fisika ya, ini baru pengukuran ya. Kita belum bicara konsep fisikanya, ini konsep statistika dalam pengukuran. Nah, karena teman-teman itu tidak hanya pandai dalam konteks konsep fisikanya, tapi juga harus pandai dalam praktiknya. Jadi kan, nah, ini di praktikum lain mungkin nggak dikasih karena kimia itu biasanya pengamatan saja, kemudian biologi juga pengamatan, tidak pengukuran. Begitu. Oke, kalau lanjut, saya lanjut ke ralat grafik. Nah, ini ralat grafik. Jadi kita itu bisa menggunakan selain ralat-ralat statistik tadi, kita juga bisa menggunakan ralat grafik.
Nah, dalam menggunakan ralat grafik, nah itu kita menggunakan persamaan grafik linear, yaitu Y sama dengan MX plus C. Nah, Y adalah variabel yang kita tulis dalam pengukuran, misalkan ya, kita ingin menentukan suatu konstanta. Misalkan kita ingin menentukan suatu konstanta, tapi kita tidak mengukur konstanta itu secara langsung, maka kita bisa menggunakan ralat grafik ini. Nah, nanti teknisnya Y sama dengan MX plus C, di mana sumbu Y-nya itu adalah variabel terikat, kemudian variabel bebasnya adalah sumbu X. Kemudian M-nya ini salah ya, M-nya ini adalah gradien grafik. Nah ini, jadi kita itu membuat kurva linear dalam sebuah eksperimen. Nanti saya beri contoh. Oke. Jadi intinya dalam membuat ralat grafik itu kita harus membuat kurva linear dulu. Hubungan dari variabel dengan variabel lainnya. Nah, contohnya seperti ini ya. Contoh, ini saya beri contoh. Saya beri contoh. Iris. Misalkan kita punya data pengamatan. Kita ingin mengetahui pengaruh X terhadap Y. Maka nanti kita akan membuat sebuah grafik di mana nilai X-nya sekian, nilai Y-nya sekian. Nilai X-nya sekian, nilai Y-nya sekian. Kemudian kita plot di sini. Plot di titik-titik yang ini. Yang ini kita plot. Nah, bisa pakai milimeter, bisa pakai Excel. Ini saya pakai Excel ya. Seperti itu. Kemudian cara membuat ralat grafiknya gimana? Langkahnya adalah membuat garis yang mewakili titik-titik pada data. Jadi kita cari garis yang mewakili titik-titik. Tidak harus menyentuh semua titik, karena nggak bisa. Karena titik-titiknya ini tidak pas lurus pasti, karena tidak ideal. Maka kita mencari nilai garis yang mewakili titik-titik tersebut. Artinya, mewakilinya gimana? Ada jumlah titik yang di bagian atas dan di bagian bawah, garis tersebut itu sama. Contohnya ini, saya mencari, ini tergantung orangnya ya, tergantung orangnya. Contohnya ini ya, titik yang di bawah garis biru ini adalah garis yang mewakili. Itu ada 3, yaitu ini. Nah, yaitu adalah ini, dan ini. Kemudian titik yang mewakili garis yang di atas garis biru itu ada 3 juga. Ini. Maka kita mencari garis birunya itu yang jumlah titik yang atas dan bawahnya itu sama. Oke. Selanjutnya adalah kita mencari garis ekstrim, menghubungkan titik ekstrim ke atas dan kiri bawah. Jadi atasnya ini, atas ekstrim atas ini dihubungkan dengan kiri yang ekstrim kiri. Kemudian yang atas ekstrim kiri dihubungkan dengan bawah ekstrim kanan. Sehingga nanti kita dapat 3 garis. Nah, 3 garis ini nanti kita cari gradiennya masing-masing. Oke. Nah, saya next saja. Nah, contohnya seperti ini ya. Jadi nanti kita mendapatkan beberapa gradien garis. Oke. Nah, jadi kita bikin segitiga untuk mendapatkan gradien. Gradien kan sama dengan delta Y per delta X. Atau sumbu Y dibagi sumbu X-nya. Oke, berarti kita gradien garisnya untuk Y0 itu ini, yang biru. Kemudian untuk G1 itu yang kuning dan G2 yang merah. Sehingga nanti kita memperoleh yang seperti ini. Sehingga nanti ketemu M0, M1, dan M2. Kemudian kita mendapatkan nilai dari gradiennya, hasil ukur gradiennya. Kemudian kita mencari nilai ralatnya. Ralatnya adalah seperti ini.
M1 min M0 plus M2 min M0. Di absolut dibagi 2. Ini untuk ralat gradiennya. Sehingga hasil ukurnya adalah M0 plus minus delta M. Nah, contohnya seperti ini. Di contoh realnya untuk besaran fisika ya. Nah ini misalkan. Contohnya seperti ini. Kita punya besaran massa, kita mengukur pengaruh massa terhadap periode gas. Nah, kalau massanya ditingkatkan ternyata periodenya naik. Ini hasil pengukurannya. Ini massanya, ini periodenya. Massa menggunakan neraca, kemudian periode menggunakan stopwatch. Nah, hasil ukurnya. Pertanyaannya adalah, nah, tentukan nilai konstanta gas K beserta ralat-ralatnya. Delta K menggunakan ralat perambatan dan grafik. Maka nanti teknisnya kita akan menentukan grafik. Kita mencari grafik linear dulu. M terhadap T. Oke, di sini sudah linear belum? M terhadap T sudah linear belum? Linear itu adalah Y sama dengan MX plus C. Ini grafik ini sudah linear belum? Grafik ini, persamaan ini. Belum. Nah, maka kita harus linearkan, berarti kita kuadratkan. Jadi T kuadrat sama dengan 4V kuadrat. Paham sampai sini? Akar M per K dikuadratkan jadi M per K. Oke. Berarti nanti kita bisa tulis begini, boleh? T kuadrat sama dengan 4V kuadrat per K M. Boleh? Boleh. Variabel Boleh. bebasnya apa nih? Variabel bebasnya yang divariasikan? Massa. Berarti ini sumbu apa? Kalau variabel bebas sumbu apa tadi? Sumbu X. Sumbu X. Nah, variabel terikatnya apa? T. Tapi karena biar linear, maka variabel terikatnya T kuadrat. Berarti ini G. Gradiennya berarti ini. 4Pi kuadrat per K ini adalah gradien atau M-nya. M. Paham? Sampai sini? Paham. Nah, berarti nanti kita membuat grafik plot. Sumbu Y-nya adalah T kuadrat, sumbu X-nya adalah apa tadi? M. Kemudian nanti ada titik-titik. Hasil ini kan kita plot T kuadrat, jadi nanti bukan T ya, tapi T kuadrat plot dengan M. Nanti misalkan hasilnya seperti ini. Titik-titik seperti ini ya. Nah, tidak lurus. Seperti tadi, kita cari garis yang mewakili itu berarti jumlah titiknya itu antara atas dan bawah itu sama. Ini setiap praktikan akan berbeda-beda, tergantung cara mencari grafis garisnya. Misalkan saya cari garis yang di sini. Paham sampai sini? Garis ini terserah kita. Ini kita sebut dengan G0. Garis 0. Kemudian kita cari ekstrim. Yang sana. Berarti ekstrim ini di sama ekstrim yang sini. Nah, yang paling bawah. Oke, kita tarik garis. Yang sini sama yang sini. Oke. Ini misalkan G2, ini G1. Kemudian kita cari gradien masing-masing. Paham sampai sini? Nah, gradiennya carinya adalah dengan rumus M sama dengan delta Y per delta X. Nah, berarti kita bikin segitiga. Misalkan G0, berarti kita bikin segitiga. Terserah kita segitiganya. Nah, berarti ini nanti ada delta X1, 0 ya, karena G0. Ini delta Y0. Berarti nanti ketemu M0. Ketemu M1, nanti ketemu M2. Nah, dari sini, dari M1, M2, M0 ini, kita nanti bisa ketemu K. Paham? Kan ini kan tadi rumusnya 4Pi kuadrat per K itu sama dengan M. Berarti K-nya sama dengan apa?
M per 4 M per 4 Pi. Pi Ya. kuadrat. Salah tuh. K-nya berarti sama dengan 4 pi kuadrat per M. Benar? Ya. Benar. Oke, tadi kan kita dari grafik dapat M0, M1, M2. Jelas? Nah, berarti nanti kita dapat K-nya ada berapa? Dapatnya berarti K-nya. Ada 3, berarti nanti kita dapat dari M0 kita dapat K1, dari M1 kita dapat K1, dari M2 kita dapat K2. Paham? Paham. Berarti nanti kita dapat mencari ralatnya. Delta K-nya berarti sama dengan, tadi pakai rumus, K1 min K0 plus K2 min K0 dibagi 2. Pakai tadi loh yang sebelum slide ini. Jelas? Kan tadi M1 plus kalau gradien, cuma ini kan kita mencari K-nya atau yang dicari, bukan M-nya, bukan gradiennya. Berarti K1 min K0 plus K2 min K0 di absolut dibagi 2. Nah, berarti nanti kita mendapatkan hasil ukurnya adalah, kita tulis di atas ya, pojok atas, K-nya itu sama dengan K0 plus minus delta K. Nah, K0-nya didapat dari sini. Ini K0 ya, kalau K1. Nah, ini K0 dapat dari sini. Kemudian delta K-nya itu diperoleh dari sini. Itu untuk ralat grafik. Oke, jelas sampai sini? Pusing? Pusing, Pak. Masih Pusing, bingung, ya. Pak. Masih bingung, Bingung. ya. Bingungnya gimana? Masih pusing? Itu yang mulai dari bin grafik loh, Pak. Gimana? Bingungnya di mana? Yang grafik itu Caranya adalah kita bikin grafik mewakili dulu. Itu terserah kita. Kemudian nanti kita menarik garis ekstrim kanan kirinya. Nanti dapat 3 gambar ini. 3 grafik itu. tapi itu kan harus dibagi sama rata, Pak. Yang titik-titiknya itu. Kira-kira sama rata. Nah, nanti baru dari 3 grafik itu kita bikin gradiennya. Dari gradien kita mengukur besaran yang tadi kita cari. Nanti teman-teman kalau sudah dapat nanti akan ketemu teknisnya. Ini kan masih bawang karena teman-teman belum punya hasil pengukurannya. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Nah, nanti akan dipakai ketika praktikum untuk menganalisis itu. Tergantung nanti arahan asisten itu pakai ralat apa. Mau perambatan, tadi yang turunan-turunan itu, mau grafik, mau hanya yang pengukuran sekali, 2 kali, 3 kali, atau cukup scaling, itu tergantung dari asisten nanti. Mintanya apa? Begitu. Nah, kalau yang ralat tadi, pengukuran sekali, pengukuran tunggal, pengukuran cukup sering, pengukuran berulang beberapa kali, itu disebut juga sebagai ralat pengamatan. Karena hasil pengamatan langsung. Nah, jadi ada 3 ya, ralat pengamatan, ralat perambatan, dan ralat grafik. Begitu. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Silakan.
Pak izin bertanya, itu yang tadi materi terakhir, kan T sama dengan 2Pi akar M per K. Itu kenapa jadi 4Pi kuadrat per K, Pak? Kuadratkan. Kan itu kan biar linear atau biar hubungan antara T dan A dan M itu linear, maka kita kuadratkan. Jadi nanti grafiknya adalah hubungan T kuadrat dan M. Jadi kalau dikuadratkan kedua ruasnya kan jadi T kuadrat, 2V dikuadratkan kan jadi 4I kuadrat, akar M per K dikuadratkan jadi M per K. Paham? Gimana Lutfiana? Paham, Pak. Oke. Ada pertanyaan lagi? Maaf Pak, izin bertanya yang itu menentukan segitiganya itu loh Pak. Berarti dari titik-titik, misal dari titik bawah atas gitu disambung-sambungkan gitu. Kalau yang segitiga, kalau segitiga itu dari garisnya Mas Luki. Ya, dari Garisnya G0 misalkan untuk segitiga G0 berarti dari garisnya G0. Segitiganya letaknya terserah di mana. Terserah Mas Luki mau letaknya di mana. baik Pak. Nah, jadi dari segitiganya itu kemudian kita dari garisnya itu kita bikin segitiga. Bukan dari titik-titiknya, tapi dari garisnya. Kalau garisnya tadi dari titik-titik, kalau segitiganya dari garisnya. Kita bikin segitiga aja yang menghubungkan garis tersebut, satu garis tersebut. Nah, oke, misalkan saya share screen ini aja, buat ya, yang biar besar gitu. Ini saya hapus dulu. Oke, misalnya nanti kita dapat grafik misalkan seperti ini. Nah, ini misalkan ini T kuadrat, ini M. Ya, kita dapat 3 garis misalkan. Nanti dari titik-titik itu, jadi titik-titiknya misalkan kayak gini toh. Nah, caranya adalah kita kira-kira titik itu, cara mencari garis perwakilannya itu kira-kira bagian atas garis dan bawah garis itu titik-titiknya sama. Saya beri contoh, misalkan begini ya. Nah, berarti kan bagian atas 3 titik, bagian bawah 3 titik. Kemudian kita cari ekstrimnya, berarti yang kanan ini kiri yang atas itu berarti ini ya. Ekstrimnya berarti ini sama ini. Kita tarik garis ekstrimnya ini. Ini kita tarik garis. Nah, untuk yang kena ini. Kemudian ini berarti ini nanti G0. Ini G2 misalkan atau G1 sama aja. Terserah kita mau yang G1, G2 mana. Yang G0 itu yang di tengah. Kita kemudian kalau mau mencari segitiga G1 ya terserah. Berarti segitiga yang menghubungkan garis G1. Misalkan mau segitiganya seperti ini. G1 berarti ini ya. Nah, tapi ini harus tegak lurus ya segitiganya. Berarti nanti ini ada delta G1, ini delta X. Kemudian mau G0. Besar segitiganya terserah kita. Yang penting menghubungkan garis G0. Dan G0-nya mau yang segini aja. Boleh juga. Berarti nanti ini delta Y0, ini delta X0. Misalkan segitiga yang G2. G2 juga boleh, nggak harus arah segitiganya nggak harus seperti ini ya, tapi boleh kebalik. Kalau ini rempet gitu kan, kelihatan nggak enak dipandang ya boleh kebalik begini. Berarti nanti ini yang Y2 berarti nanti delta Y2 ini delta X2. Ini
jarak antara sini ke sini ini kan sesuai segitiganya itu. Kemudian nanti kita mencari M1, M2, M0. Dari sini kita mencari K1, K2, terus ini K0. Nanti jadi yang akan mendapatkan K itu sama dengan K0 plus minus delta K. Karena delta K-nya itu tadi ya, K0, K1 min K0 absolut tambah K2 min K0 absolut bagi 2. Itu jelas? Ya, Pak. Oke, kalau jelas kita akhiri dulu ya. Saya akan persiapan untuk kuliah selanjutnya nih. Saya hari ini full jam sampai jam 5 sore sampai jam 7 malam 5 mata kuliah. Nah, ini mau kuliah jam 11 juga. Kan ada dosen tamu dari Universitas Teknologi Malaysia akan masuk di kuliah saya, media pembelajaran IPA. Jadi untuk pertemuan ini kita akhiri dulu, boleh? Ya. Lanjut kalau ada pertanyaan silakan di Elena ya. Ya. Buat praktikum sama itu dijelasin asisten dosennya itu kapan, Pak? Buat apa? Praktikum yang apa? Iya, yang Praktikumnya kan masih minggu keempat. Oh, oke, Pak. Baik, Pak. Minggu ke depan kan masih pretest. Terima kasih, Pak. Oke, kita akhiri pertemuan ini. Mari kita berdoa. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.